Shalom. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan bicara tentang open up my eyes. Open up my eyes. Saudara, sering kita harus menyadari bahwa kalau kita itu dengan mata terbuka mencari sebuah barang, dengan mata ini, kadang-kadang barang itu ada di depan kita, tapi tidak terlihat gitu ya. Dan kadang-kadang kalau barang itu tidak terlihat, kita menganggap bahwa ada makhluk halus yang menyembunyikan barang itu dari kita. Tapi kalau kita mau melihat kembali pengetahuan kita tentang human psychology, kita akan tahu bahwa sering sebenarnya mata kita telah melihat barang yang kita cari. Tetapi pesan yang diterima oleh mata itu yang dikirim ke otak kita, itu terblok sehingga dia tidak masuk menjadi informasi yang tersedia di dalam otak, sebab otak kita sedang fokus kepada hal yang lain. Satu misal, saudara, kita lagi terima telepon dan harus cepat-cepat, lalu sementara kita jawab telepon, sementara kita cari kunci. Sementara kita jawab teleponnya dan pertanyaan dari dalam telepon itu bertanya sesuatu yang membutuhkan kita untuk berpikir, maka kita pasti tidak akan menemukan barang yang ada di depan kita. Dari sini kita tahu bahwa mata dalam hidup kita punya mata yang jasmani, ternyata kita juga punya mata yang non jasmani. Kalau orang rohani bilang itu mata rohani, orang umum bilang itu mata batin, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Oke? Fungsi dari keduanya itu cenderung sama sebenarnya. Namun mata jasmani melihat lebih pendek daripada mata batin atau mata rohani. Mata rohani melihat lebih jauh. Dia melihat visi, dia melihat impian, dia melihat segala sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata secara jasmani. Dan tentu saja kita harus berusaha agar mata rohani kita tetap terbuka. Kalau mata jasmani kita berusaha terus terbuka agar supaya kita bisa, kalau jalan tidak nabrak atau ditabrak, maka kita perlu mata rohani pun sedemikian rupa juga. Ya, mata rohani kita perlu terbuka, mata batin kita perlu terbuka agar kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya tersedia jauh di depan sana di antara segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Nah, itu sebabnya saudara, saya rindu berbagi dengan saudara sebagai pembuka awal untuk memasuki masa-masa puasa ke depan. Dan agar supaya kita termotivasi untuk berpuasa. Bagi sebagian saudara berpuasa adalah sesuatu yang sangat menyiksa. Tapi bagi saya itu sudah biasa gitu ya. Bukan berarti menyiksa bagi saya. Jadi dengan kata lain, jika saudara merasa itu penyiksaan, sementara bagi orang lain itu bukan, maka cobalah kita untuk kemudian melihat kembali. Oke, saya rindu membagi kepada saudara nanti tentang manfaat daripada berpuasa. 12 jam, 14 jam, 17 jam, 48 jam dari sisi kedokteran. Oke, tapi nanti. Oke. Nah, saudara, dan bagaimana agar kita bisa mata non jasmani, mata batin, mata rohani itu terbuka. Satu cuma kuncinya, yaitu lewat berdoa dan berpuasa. Hanya lewat itu saja. Berdoa dan berpuasa. Kita bisa mendengarkan khotbah yang luar biasa tentang jangan takut. Tapi kalau mata batin kita tidak terbuka, kita tidak akan bisa melihat, atau nurani kita tidak akan bisa merasakan sesuatu yang perlu kita rasakan agar kita menjadi tenang. Jadi nurani kita perlu terbuka matanya. Mari kita perhatikan sebuah kisah tentang seorang wanita dalam Kejadian 21 ayat 16. Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu duduk kira-kira 100 meter dari tempat itu, katanya dalam hati, saya tidak tahan melihat anak saya mati. Lalu menangislah ia. Ayat 19 langsung lompat. Lalu Allah membuat Hagar melihat
kata itu ya. Melihat dengan jelas sehingga tampak olehnya sebuah sumur. Maka pergilah ia lalu mengisi kantong kulit itu dengan air, kemudian diberinya anaknya minum. Ini sebuah kisah yang mungkin hanya terdiri tidak lebih dari 20 ayat. Tapi kalau kita coba pahami saudara, keadaan Hagar. Hagar adalah seorang wanita Mesir, bukan Arab. Oke? Jadi Hagar itu bukan orang Arab, Hagar orang Mesir. Dan kalau saudara pergi ke sana, saudara bisa membedakan dengan jelas. Orang Mesir seperti apa dan orang Arab itu seperti apa. Mereka berbeda. Dan saudara kalau saudara mau lihat orang Mesir asli, saudara pergi ke Alexandria di mana orang Mesir asli ada. Dan sebagian besar mereka, 90% mereka adalah Kristen. Dan saudara akan lihat wanitanya ya itu cantik-cantik. Jadi saudara bisa bayangkan Hagar bukan wanita yang jelek. Dan dia tahu, dia tidak merebut suami daripada tuannya, sebab dia adalah pelayan, salah satu pelayan daripada Sarah, istri Abraham. Dan dia juga tidak bisa menolak ketika Sarah berkata, kamu menjadi maduku, supaya aku bisa gendong anak, sebab usiaku sudah tua. Jadi usia antara Sarah dan Hagar mungkin sekitar terpaut hampir 30 tahun, 40 tahun lebih. Ya. Jadi usia Sarah pada waktu itu begitu muda belia, ketika dia kemudian keluar dari rumah Abraham, kemungkinan usianya itu belum lebih dari 30 tahun. Dan saudara perhatikan wanita pada usia itu. Dia berada pada posisi tubuh yang sangat prima. Tetapi hari itu dia menjadi lemah di dalam hatinya. Mengapa? Sebab dia merasa dia terbuang. Bukan salahnya untuk menikah dengan Abraham. Bukan dia yang minta, tetapi pada akhirnya dia juga terusir. Anaknya juga terusir. Dan dia melihat anaknya akan meninggal karena dehidrasi. Tahukah saudara kalau orang dehidrasi? Tanda yang paling kuat pertama adalah kalau dia buang air kecilnya itu sudah berubah berwarna merah. Artinya apa? Tubuhnya mulai mengkonsumsi darah sebagai cairan supaya tidak kekeringan. Saya bisa bayangkan jika kita punya anak, lalu kita tahu ketika dia pipis dan kita lihat mungkin dalam berapa hari dia sudah tidak pipis, dan ketika dia pipis yang kita lihat adalah darah. Seperti apa kejadiannya. Dan saudara, ketika anak itu mulai semakin lemah, dan tubuh daripada Hagar semakin lemah, dia tidak mampu gendong anak itu lagi. Karena tidak ada makanan, tidak ada air. Bisa saudara bayangkan? Kita pasti kalau ada dengan Hagar, kita akan menyalahkan Sarah dan Abraham. Tapi itulah. Saudara, kadang hidup kita berada pada kondisi yang seperti itu. Kita nggak minta sesuatu, kita dikasih. Tapi kemudian kita dibuang. Gak enak bukan saudara? Mungkin saudara, bisnis kita adalah seperti bayi. Karena saya belajar bahwa apapun yang kita coba besarkan, kita harus coba besarkan itu seperti kita merawat seorang anak. Bisnis kita seperti bayi. Dan dia seperti bayi yang perlahan mulai dehidrasi karena keadaan. Tapi satu hal di sini yang menarik adalah kita perlu memiliki mata yang terbuka agar supaya kita bisa melihat. Yang pertama adalah so I can see what God has provided for me. Kita perlu mata kita terbuka agar kita bisa melihat apa yang Tuhan sudah sediakan nih buat saya. Dia tidak akan membiarkan apapun dalam hidup kita itu mati. Sarah tidak kuat mendengar berhari-hari, mulai dari anaknya minta air minum sampai akhirnya anaknya mungkin tinggal nafas, tinggal satu-satu. Dia sudah tidak tahan. Dia coba untuk keluar dari kesulitan itu, dari beban itu. Berjalan sekitar 100 meter menjauh. Dan dia tinggal menunggu sampai anak itu tidak ada suaranya. Tapi justru di situ matanya terbuka. Saya kadang-kadang ketika kita berada dalam masalah dan kita terus ada di situ,
mata kita nggak bisa terbuka. Kita seperti orang yang terus ditanya dan sedang mencari kunci. Kecuali kita hentikan nomor telepon yang telepon kita, baru kita cari kunci, baru kita tahu bahwa ternyata kuncinya nggak disembunyikan setan, mata kita yang nggak lihat. Saudara, pertolongan Tuhan itu tersedia bagi semua kita. Yang mengerti katakan amin. But sometimes kita tidak bisa lihat. Tuhan tidak mungkin menutup sebuah pintu, lalu tidak lebih dulu membuka pintu yang lain. Tapi karena kita terlalu fokus di pintu itu, sehingga jalan yang lain tidak terlihat lagi. Dia terus menangis di pintu itu, sementara pintu yang lain sudah terbuka. Jadi sebenarnya ketika berhari-hari, ketika dia dehidrasi, dia sebenarnya sedang menuju ke sumur itu. Sedang menuju ke sumur itu. Dan ketika dia sudah tidak kuat, Hagar meletakkan Ismail di bawah semak belukar. Dan berjalan 100 meter, dia justru malah lebih dekat lagi dengan sumur itu. Dan dia bisa melihat sumur itu ketika tidak ada suara yang menakutkan lagi di telinganya. Tidak ada suara yang menakutkan lagi tentang kematian, tentang ditolak. Bagi dia cuma satu. Saya siap mati. Kalau bisa, saya tidak usah dengar anak saya pun dalam keadaan sekarat dan kemudian mati. Itu terlalu menyedihkan. Tapi saudara, kita perlu tahu. Mungkin orang yang saudara kasihi sedang terhilang. Dia sedang terjerat dengan sesuatu yang membuat dia kecanduan. Dia terjerat dengan narkotika. Dia terjerat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dia terjerat dengan pergaulan yang buruk. Mungkin anak kita. Saya percaya saudara. Kalau kita mau berdoa, maka mata batin kita dibukakan. Kita bisa melihat kehidupan itu kembali. Yang mengerti katakan amin. Mungkin saudara kehilangan. Mungkin suami, mungkin saudara dia mungkin ada tapi saudara merasa dia seperti nggak ada. Saudara, ada satu perkara. Kalau kita mau tenang, kita mau dengar apa yang Tuhan mau. Kita mau beri waktu kita buat Tuhan. Di dalam berdoa dan berpuasa, kita bisa melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang sebenarnya dari dulu sudah ada. Cuman kita nggak bisa lihat. Itu yang pertama. Kalau kita berdoa dan berpuasa, maka kita akan melihat apa yang disediakan Tuhan buat hidup kita. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua yang menarik di sini adalah sebuah kisah di dalam kitab Bilangan 22 ayat 28. Bilangan 22 ayat 28, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan membuat keledai itu bisa berbicara. Kata binatang itu kepada Bileam, apakah yang saya lakukan terhadap Tuhan sehingga Tuhan memukul saya sampai 3 kali? Jawab Bileam, engkau mempermainkan aku. Andai kata ada pedang padaku, pastilah engkau kubunuh. Jawab keledai itu, bukankah saya ini keledai Tuhan yang sejak lama Tuhan tunggangi? Pernahkah saya membangkang terhadap Tuhan? Tidak, jawab Bileam. Lalu Tuhan membuat Bileam bisa melihat malaikat Tuhan berdiri di situ dengan pedang terhunus. Segera Bileam sujud ke tanah dan menyembah. Ini menarik. Jadi Bileam ini adalah seorang yang punya karunia nabi. Tetapi dia ambil jalan yang salah. Oke? Karena dia ditawari sesuatu yang menyenangkan. Berapa banyak emas yang kamu mau, Bileam? Malam pertama enggak mau, malam kedua enggak mau, malam ketiga mau. Besok pagi dia jalan. Bileam karena tawaran yang menggiurkan terhadap keuntungan, maka dia menggunakan karunia talentanya sebagai nabi di dalam jalan yang keliru. Dia mau pakai talentanya, dia mau pakai karunianya untuk kemudian mencelakakan umat pilihan Tuhan. Wah, ini. Kadang-kadang kita ini anak Tuhan. Sama seperti Bileam.
Kita ini punya karunia, kita nggak tahu. Kita punya kemampuan, kita punya talenta, kita nggak tahu. Tapi karena keuntungan, kita gunakan itu di dalam jalan yang keliru. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Katakan amin. Bagaimana nih? Apa keuntungan yang kedua kalau kita berdoa dan berpuasa? Keuntungan yang kedua adalah apa? So I can see right direction. Supaya saya bisa melihat arah yang benar. Sebab kadang-kadang kalau kita itu nggak pernah masuk diri puasa, doa yang panjang, diri kita yang anak Tuhan yang punya Roh Kudus ini lebih banyak dikuasai oleh hawa nafsu, oleh ambisi, bukan oleh hasrat, oleh ambisi. Kita nggak tahu. Saudara, di dunia ini banyak pendeta penuh ambisi, saudara. Katanya nyebarkan Injil tapi buka gereja buat apa? Buat ambisinya dia. Supaya dia jadi pendeta yang terbesar, bukan Tuhan Yesus yang terbesar. Boleh nyanyi, Yesus terlebih besar. Tapi di dalam kenapa? Karena tidak pernah duduk lama berpuasa, berdoa di hadapan Tuhan. Bileam ini hamba Tuhan. Dan dia bawa talentanya dengan keliru. Pelajaran yang kedua tentang arah yang benar adalah, saudara, ketika sesuatu itu menghalangi jalannya kita, jangan ditengking terus. 1 kali ditengking oke, 2 kali ditengking oke, ketiga kalinya harusnya kita mikir, kenapa ya? Kok ini nggak bisa jalan, gitu loh. Sehingga kita bisa masuk doa dan kemudian kita bisa lihat, oh Tuhan kok tidak mau ini terjadi. Saya tidak diizinkan melakukan ini. Saudara, ada orang-orang yang dibesarkan tidak mengenal kata tidak. Itu sebabnya di gereja kita anak-anak itu diperkenalkan dengan kata tidak. Ada banyak anak-anak dibesarkan tidak pernah dengar kata tidak. Tetapi dia mendapatkan kata tidak di dalam alasan yang menipu. Saya beri contoh, saudara. Dia mau suka nyalain misalnya, dia mau suka nyalain radio gitu ya. Begitu dia mau sentuh radio itu, kita tidak mau radio itu dinyalakan. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu sungkan berkata tidak even kepada anak-anak. Maka apa? Dia bohong. Itu rusak, padahal radionya jalan. Nah, anak-anak itu perhatikan. Nanti 1 jam kemudian ada orang lain datang dan kemudian tindis, breng, nyala. Dia merasa ditipu. Nanti ketika dia besar, dia tidak siap selalu dengar kata tidak. Sebab dia menganggap kata tidak artinya engkau akan aku tipu. Secara psikologi itu bawaannya. Nah, ini kebiasaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Supaya baik, supaya bagus, jangan bilang tidak. Tapi gunakan cara lain, kalimat lain yang justru menipu, pada akhirnya membuat anak-anak tidak siap dengan kata tidak. Begitu dia dengar kata tidak, dia langsung broken heart. Dia langsung anggap bahwa orang itu jahat. Dia langsung anggap bahwa dia ditolak. Nah, inilah saudara. Kadang-kadang nasihat yang tidak kita minta, sebaiknya kita dengar. Yang mengerti katakan amin. Oke. Kenapa kamu kepo dengan saya? Ini kan urusan saya. Kenapa kamu kepo? Kita nggak tahu bahwa Tuhan sedang bicara lewat orang itu kepada kita. Tapi mata kita nggak bisa terbuka, mata nurani kita nggak bisa terbuka. Kenapa? Karena batin kita tertutup matanya. Kita tidak pernah doa, tidak pernah puasa. Kepekaannya menurun. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa adjust. Oke. Saya timbang. Oke. Tidak semua kata-kata harus kita jalankan, tapi kita timbang. Kalau kita nggak ngerti, bukankah kita tanya alasannya? Kenapa ini seperti ini? Nah, inilah langkah orang bijak itu. Orang bijak itu tetap butuh berdoa dan berpuasa. Nggak ada yang enggak. Ya. Apakah saudara adalah salah satu orang yang dibesarkan dengan kata tidak? Sehingga ketika saudara tidak punya kata tidak,
Sehingga saudara dengar begitu orang kata tidak, maka saudara merasa marah. Saudara merasa ini penolakan besar. Ini insult me, ini menghina saya. Saudara, mari kita masuk doa puasa. Supaya apa? Supaya setiap perintah Tuhan itu berguna buat kita. Bukan merugikan kita. Supaya bisa kita dengar, kita jalankan, dan kita yang untung gitu. Oke? Nah, coba lihat Amsal 12 ayat 15. Dikatakan orang bodoh, Ya, betul. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Orang bodoh selalu menganggap bahwa jalannya sendirilah yang terbaik. Tetapi orang bijak mendengarkan yang dikatakan orang lain. Wow. Hal yang ketiga dari hal ini adalah kita butuh mata batin yang terbuka agar kita bisa belajar dari orang lain. Kita tuh gak mungkin hebat. Di sekolah aja kita diajar oleh orang lain. Bahkan Tuhan katakan kalau kamu mau jadi hebat, kamu belajar sama semut. Kamu lihat dan kamu bandingkan. Kalau kamu orangnya sudah rajin apa malas, gitu ya. Kamu belajar dari cicak. Kalau kamu orang yang cuma mau supaya lingkunganmu menyesuaikan diri dengan kamu lihat cicak. Di rumah orang yang miskin, yang melarat dia ada di rumah. Di istana raja pun dia ada. Kalau dia binatang bisa menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan, kamu jangan minta supaya saya bisa melayani kalau di gereja ini ada begini. Saya akan bisa kerja lebih baik kalau ada ini. Saya akan jadi orang yang, saudara, kita butuh berdoa dan berpuasa agar kita punya kerendahan hati. Dan kita bisa realize, melihat kembali ke dalam diri kita. Dan mengadjust kembali, mengukur kembali semuanya dengan baik. Sehingga kita bisa melihat hal-hal yang baik yang ada dalam hidup kita. Ini belum yang ketiga, kok udah keluar yang ketiga. Halo? Masih kedua ini, belum yang ketiga. Oke. Mari kita lihat, kita masuk yang ketiga. Oke. Jadi kita perlu Tuhan menunjukkan arah yang tepat agar kita bisa sukses. Saya tidak ingin kita mengartikan sebuah perintah Tuhan sebagai sebuah keuntungan bagi gereja, keagamaan dan Tuhan. Wah, itu adalah cara pandang keagamaan yang egosentris yang mengakibatkan Tuhan Yesus ditinggalkan. Sebab agama mengambil sebuah kekuatan agar supaya dia bisa mendominasi manusia. Keliru. Apa yang Tuhan perintahkan, jalan yang Tuhan suruhkan adalah sesuatu jalan yang dimana apa? Tuhan tahu di mana tempat harta benda. Firman Tuhan berkata, ia menuntun orang-orang bijak menemukan keuntungan. Amsal katakan, ia yang menuntun orang bijak menemukan keuntungan. Bayangin saudara, di mana duit ada? Tuhan yang tahu. Gitu ya. Jadi mulai malam ini biar kita selalu harus bisa berpikir bahwa perintah Tuhan itu bukan untuk keuntungan Tuhan dan gereja. Sementara saya hidup bertarak, pikul salib siang malam dan tidak ada keuntungan apa-apa, keliru besar. Iblis telah berhasil untuk menipu kita dengan berkata hidupmu susah kalau jadi anak Tuhan beneran. Sebenarnya tidak. Oke, sebenarnya tidak. Nah, mari kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 17, ini kisah yang ketiga. Dikatakan kemudian Elisa berdoa, katanya, Tuhan kiranya engkau berkenan, bukalah mata hambaku agar ia dapat melihat. Tuhan membuka mata orang muda itu sehingga ia melihat kuda dan kereta berapi penuh mengelilingi bukit di sekitar tempat Elisa berada. Yang ketiga, so I can see protection around me. Ya, harusnya itu jadi kejutan, jangan dibuka dulu gitu ya. Gimana? Oke, nggak diperhatiin. Oke, jadi saudara kita perhatikan ini adalah bukan kisah Elisa sebenarnya. Ini adalah kisah yang peran utamanya adalah Gehazi.
bukan Elisa. Elisa adalah peran pembantu. Jadi jangan kita lihat di sini ya bahwa kisah ini adalah Elisa yang luar biasa, bukan. Ini bagaimana orang biasa seperti Gehazi mata batinnya dapat terbuka. Yang mengerti sejauh ini katakan amin. Kalau mata Elisa terbuka itu normal saja, namanya dia nabi kok. Pastilah gitu. Tapi ini mata Elisa bukan, mata Gehazi yang terbuka. Jadi Gehazi bangun pagi dan ketika dia buka pintu rumah, dia lihat ke gunung, dia kaget. Sebab dipenuhi oleh tentara dengan senjata lengkap. Dan mereka mulai menuruni bukit. Dan kota Samaria itu dikelilingi oleh gunung dan mereka ada di seluruh bagian daripada gunung itu. Seperti sedang memberikan sebuah tindakan sapu bersih gitu ya. Tindakan penyisiran biar gak ada yang lolos, semua bakal mati. Kalau sistemnya seperti itu. Sampai sekarang juga ya kepolisian anti teror dan tentara Brimob juga seperti itu. Kalau penyisiran ya seperti sisir mereka turun. Itu nggak bakal ada yang lolos itu. Jadi saudara, Gehazi dapat mujizat di saat yang sama, di kondisi yang belum berubah, di situasi yang sama, dia bisa berubah dari orang yang begitu bingung dalam sekejap mata menjadi orang yang begitu tenang dan percaya diri. Keadaan belum berubah loh saudara. Musuh masih datang menuruni bukit. Belum berubah. Tapi kondisi di dalam Gehazi sudah berubah. Sebab mata batinnya terbuka. Jadi inilah yang lu saudara. Kalau kita berdoa dan berpuasa, keadaan belum berubah. Tapi kondisi di dalam hati kita pasti akan berubah. Itu mujizat yang pertama dalam hidup. Nah saudaraku, saudara, mengapa? Sebab kadang kita terlalu fokus kepada mata ini, mata jasmani ini. Yang bisa melihat terbatas. Saudara pasti pernah lihat TikTok yang dimana ada orang-orang yang buta warna. Kemudian dikasih kacamata yang bisa mencerna warna. Begitu mereka melihat, mereka menangis. Begitu mereka melihat, mereka kaget, mereka lepas lagi kacamata itu. Dan mereka coba, oke, siapkan hati. Lalu pakai lagi. Lalu mereka lepas lagi. Ketiga kalinya dia pakai sambil menangis. Kondisinya masih sama. Tapi ketika kacamata itu dipakai, kondisi yang sama ada di luar sana. Kondisi yang berbeda ada dalam sini. Berapa lama kondisi yang ada dalam sini selalu bergantung sama yang ada di luar. Berapa lama kita jadi Gehazi yang pertama. Dan gak pernah jadi Gehazi yang berubah. Sudah waktunya bagi kita jadi Gehazi yang berubah. Dengan cara apa? Mata batinnya terbuka. Berdoa dan berpuasa. Mata batinmu terbuka sehingga engkau bisa tenang. Sebab engkau melihat bahwa apa? Ada proteksi di sekelilingmu. Ada alasan bagi engkau untuk tenang. Firman Tuhan tentang jangan takut, jangan khawatir ada 366 kelebihan 1. Saya selalu bilang 365. 366 kelebihan 1. 1 tahun ada 365 hari. Berarti ada 1 hari. Tidak ada 1 hari pun Tuhan tidak bilang begini. Aku gak piara kamu. Gak ada. Setiap hari saudara. Ada 1 kata yang berkata jangan takut dari Tuhan. Jangan khawatir. Jangan bimbang. Jangan ragu. Tapi saya tahu kadang-kadang kita sulit untuk bisa memahaminya, mengimaninya. Kenapa? Karena suasana di dalam sini. Mata kita ini terlalu fokus. Sehingga apa? Mata batin gak terbuka. Sehingga seluruh kehidupan kita bergantung pada mata jasmani ini. Kita melihat yang sakit belum sembuh. Kita melihat toko yang belum ramai. Kita menghitung berapa lama kita udah berdoa puasa. Berapa lama kita sudah berdoa. Kita mulai melihat dengan mata. Apalagi kalau sering lihat Instagram.
Aduh, dia so punya ini, dia naik pesawat pribadi, dia ini, dia itu. Tambah saudara, gak karu-karuan kita. Tapi coba kalau saudara masuk doa puasa, saudara akan punya alasan yang baru yang mengubah sesuatu di dalam kita. Sehingga kita mungkin tokonya belum rame. Doa kita mungkin belum terjawab. Ancaman mungkin masih ada. Sebab apa? Memang ancaman iblis itu. Yohanes 10 ayat 10 bilang apa? Iblis selalu mengancam untuk membunuh, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini ancamannya dia. Nah kalau kita itu tidak punya alasan yang baru di dalam, maka yang akan masuk dalam pikiran kita hanya 3 hal itu. Awas kamu dicuri, awas kamu dibunuh, awas kamu dibinasakan. Dalam segala hal. Mari kita jadi orang yang membangun kehidupan dengan baik di dalam doa dan puasa. Ayat 16. Ayat 16 berkata begini. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalau mata batin belum terbuka, mau dikatakan jangan takut juga gak mungkin. Tapi kalau mata batin terbuka, gak perlu kita dengar omongan jangan takut. Di batin kita ada ketenangan. Dan itulah yang Tuhan janjikan. Kalau kita jadi anak Tuhan, hanya terbatas kepada beribadah tanpa hubungan dengan Tuhan, maka kita akan selalu menerima ancaman dengan mudah. Ancaman untuk dicuri, ancaman untuk dibunuh, dan ancaman untuk dibinasakan. Sebab itu mari saya ajak saudara masuk doa puasa. Untuk ibadahnya saya masih timbang, karena kalau tiap malam itu berat. Mungkin kita pilih 1 minggu itu selain hari Kamis, kita mungkin pilih hari Selasa atau nanti, sehingga saudara bisa datang malam hari. Dan sistem doa juga kita robah, sehingga saudara semua mulai belajar untuk masuk doa puasa. Biar cuma 1 minggu 2 kali saudara datang berdoa dengan sikap yang berbeda. Amin, firman Tuhan. Jadi kalau kita masuk doa puasa, mata batin kita terbuka, kita bisa melihat apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dalam doa puasa, kita bisa berjalan di jalan yang benar. Kita jadi orang yang lebih rendah hati. Kita jadi peka. Kalau ada suara bilang tidak, kita mungkin akan berhenti dan kita akan dengar dulu. Ini kenapa tidak? Kita tidak jadi orang yang hantam kromo. Pokoknya dihajar semuanya. Tidak. Kenapa? Sebab hukum Tuhan itu diperuntukkan untuk keuntungan kita. Kalau dia bilang jangan, itu berarti jangannya itu akhirnya akan mendatangkan keuntungan. Bukan jangan itu berarti menyiksa gitu ya. Cuman kedagingan kita yang terlalu besar sehingga kita merasa kata jangan dari Tuhan itu kayak salib yang begitu berat. Padahal bukan. Padahal itu sesuatu yang perlu kita tiadakan dalam hidup. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin karena percaya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja.
menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, haleluya, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang, mari kita angkat tangan bersama-sama. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Haleluya.